Ya, boleh. Tapi saya tanya dulu, ibu ini sudah menikah atau janda atau belum menikah? Aku janda. Oh, janda. Siap. Oke, teman-teman, janda ujung. Janda ujung jaga ujung. Ya, silakan, terima. 500 ini, 500 lebih yang nonton. Banyak banget. Ya, diterima dulu. Sudah akui tadi kan kalau kalah pakai mukena. Ya, terima. Nah, tak apa. Daripada itu. Iya, diterima. Udah aku terima ini. Belum. Mana ada udah terima? Sudah berjalan kan matchnya? Di sini belum terima. Oh, sudah. Oh, iya, dibantu tap-tap layar teman-teman kalau sudah ya. Tap-tap layar. Boleh saya tanya sama Bunda Nita sedikit, Bunda? Apa? Ya, Bunda. Itu suruh pindah ya? Ya, apa yang membuat Bunda ini tidak mau memakai hijab? Aku pakai. Ini tidak pakai ini. Ini ya kita pakai. Iya, kenapa tidak mau kenapa live tidak mau pakai hijab? Saya tanya kenapa, apa alasannya? Nggak tahu kenapa. Oh, enggak tahu. Baik, saya tanya sama Bunda dulu. Rambutnya wanita ini aurat atau bukan? Aurat atau bukan? Iya, saya tanya. Rambutnya wanita itu aurat atau bukan? Apa? Jawab dong. Aurat atau bukan aurat? Ya, aurat. Aurat, ya. Kalau aurat itu wajib ditutupi atau tidak? Wajib. Wajib. Nah, sesuatu hal yang wajib itu kalau kita tidak lakukan berdosa atau tidak? Berdosa. Berdosa. Nah, kalau ada manusia yang mati dalam keadaan berdosa, tempatnya di mana? Di neraka. Di neraka. Apakah semua manusia pasti mati? Mati. Pasti. Apakah Nita mau masuk neraka? Nah. Ya pakai tuh kalau takut masuk neraka. Dipakai. Karena begini, jikalau wanita menutupi aurat, maka lelaki mencintai dia karena Allah. Jika wanita membuka aurat, maka lelaki mencintai dia karena nafsu. Nah, sekarang kamu pengen dicintai oleh lelaki karena Allah apa karena nafsu? Karena Allah. Karena Allah, ya sudah pakai hijabmu. Begitu. Ya, karena di dalam Al-Quran itu Allah janjikan wanita yang baik untuk lelaki yang baik, wanita yang buruk untuk lelaki yang buruk. Nah, manakala wanita yang baik itu dia yang selalu menjaga auratnya, yang harus menikmati, yang harus melihat auratnya itu hanya suaminya saja. Begitu. Jadi dipakai. Tapi kok match-nya tidak kelihatan di sini ya? Match-nya sudah berjalan ya, teman-teman? Sudah. Sudah ya? Iya, kalau kamu kamu pakai ya, setelah kamu pakai jadi begini. Begini Nita ya. Kita semua ini kan pengen bahagia, benar tidak? Nah, tetapi terkadang kita mencari kebahagiaan dengan cara kita sendiri. Akhirnya bukan kebahagiaan yang kita dapatkan, melainkan kehancuran yang kita dapatkan. Kamu sudah pernah mencari kebahagiaan dengan cara kamu sendiri, tetapi ternyata gagal. Benar kan? Ternyata gagal. Nah, sekarang kita berpikir, ketika kita mencari kebahagiaan dengan cara kita sendiri, tetapi gagal, cobalah cari kebahagiaan dengan cara Allah. Nah, sekarang begini, yang memberi rizki kepada kita siapa? Allah. Allah. Yang memberikan kebahagiaan kepada kita siapa? Allah. Allah. Yang nyuruh kita untuk tutup aurat siapa? Allah. Allah. Bagaimana kita mau rizki dari Allah, kita mau kebahagiaan dari Allah, tetapi kita tidak melaksanakan perintahnya? Bagaimana bisa seperti itu?
Coba. Di dalam Al-Quran Allah sudah janjikan wanita yang baik untuk lelaki yang baik, wanita yang buruk untuk lelaki yang buruk. Jadi wanita yang baik itu dia yang selalu menjaga auratnya untuk baik. Kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat hanya ada dalam ketaatan kepada Allah. Di dalam sebuah hadis kursi Allah mengatakan seperti ini. Ya ibadi ana urid wa anta turid wa la yakulu ila ma urid. Wahai hambaku, aku punya keinginan, kalian pun juga punya keinginan. Tetapi yang berlaku adalah keinginanku. Barang siapa yang menunaikan keinginanku, kata Allah, maka aku akan tunaikan keinginannya. Tetapi barang siapa yang tidak menunaikan keinginanku, maka aku akan letihkan dia, aku akan lelahkan dia dalam mengejar keinginan-keinginannya, dan yang berlaku adalah keinginanku. Keinginan kita seperti ini. Keinginan kita itu pengen punya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahman, punya suami yang suami yang bertanggung jawab. Benar tidak? Nah, sudah. Nah, silakan dipakai mukenanya, silakan. Gak kelihatan di sini match-nya tadi. Oten kepanasan di bawah. Tadi tidak match, mereka tidak ada. Begitu match baru muncul. Memang mereka ini ular beludak. Ketika kita match, naik. Begitu match selesai, hilang mereka dari komal. Nur dia bang. Iya. Nurut dia, jadi istri bagus, tugas kalian. Teman-teman, kalau lihat dia pakai hijab terus cantik, ketik satu teman-temannya. Karena hakikatnya kecantikan seorang wanita ketika dia memakai hijab. Masya Allah. Kenapa, Mi? Oh, mantap. Ya. Silakan. Terima dulu. Kita match sekali lagi. Oke, siap. Nah, ini baru kelihatan. Nah, begini Bunda Nita ya. Saya pengen tanya sama Bunda Nita dulu. Kita semua manusia ini kan pengen bahagia, benar tidak Bunda? Benar kan? Tapi terkadang kita mencari kebahagiaan ini dengan cara kita sendiri. Akhirnya bukan kebahagiaan yang kita dapatkan, melainkan kesusahan yang kita dapatkan. Kebinasaan yang kita dapatkan. Nah, rusaknya rumah tangga seseorang itu bukan karena dia tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai harta, tidak mempunyai mobil, tidak mempunyai anak, bukan. Tetapi rusaknya rumah tangga seseorang itu karena kita tidak hidupkan agama di dalam rumah tangga itu. Jikalau satu rumah tangga kita hidupkan agama, maka istri tahu bagaimana cara berbakti kepada suami, dan suami tahu bagaimana cara menafkahi istri, dan anak-anak tahu bagaimana cara menghargai orang tua. Rusaknya rumah tangga seseorang itu karena tidak kita hidupkan agama di dalam rumah tangga itu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seperti ini. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minasy syama'i wal ard. Apabila satu negeri itu, satu desa itu, satu rumah tangga itu bertakwa dan beriman kepada Allah, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan Allah keluarkan keberkahan dari bumi. Terus kenapa rumah tangga kita ini hancur? Coba. Nah, Bunda sudah pernah mencari kebahagiaan dengan cara Bunda sendiri, tetapi kehancuran yang Bunda dapatkan. Coba kembalilah mencari kebahagiaan dengan cara Allah. Mencarilah kebahagiaan dengan cara Allah. Di dalam Al-Quran Allah sudah janjikan tadi, lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Kalau kita pengen mendapat lelaki yang baik, maka kita harus menjadi wanita yang baik. Wanita yang baik itu dia yang selalu mentaati segala perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah.
kamu memakai hijab seperti ini bukan berarti kamu itu orang baik, tidak, tetapi kamu pengen menjadi baik. Supaya Allah kasih yang terbaik buat kita. Di dalam Al-Quran Allah firmankan begini, "Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budu." Tidak kami ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Salah satu beribadah yaitu menutupi aurat dengan sempurna. Karena jikalau wanita menutupi aurat, maka lelaki mencintai dia karena Allah. Tetapi wanita membuka aurat, maka lelaki mencintai dia karena nafsu. Nah coba, ketika kamu live tadi dalam membuka aurat seperti itu, kelihatan rambutmu, kelihatan poster tubuhmu, kelihatan lehermu, datanglah laki-laki hidung belang. Dia kirim kamu paus, dia kirim kamu singa, setelah itu dia DM kamu, kirim nomor WA, ajak ketemu, apa yang terjadi? Coba. Jikalau wanita itu dia menutupi aurat, maka lelaki mencintai dia karena Allah. Jikalau ada lelaki mencintai kamu karena Allah, maka dia tidak akan menyentuh kamu sebelum dia menghalalkan kamu. Tetapi jikalau ada lelaki yang mencintai kamu karena nafsu, nah maka ketika dia dapatkan apa yang dia inginkan dari kamu, maka dia akan meninggalkan kamu. Berapa banyak wanita yang membuka aurat dirusak oleh lelaki-lelaki hidung belang di luar sana. Coba. Jadi kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah, karena kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan itu hanya ada dalam ketaatan kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah katakan, "Wa may yuti illa wa rasulahu faqad faza fawzan azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Jadi kebahagiaan itu hanya ada dalam ketaatan. Saya kasih contoh buat kamu nih. Kamu pengen bahagia? Pengen dimuliakan semua orang? Pengen berharga di mata manusia? Nah, saya kasih contoh simpel seperti ini. Nah, ini kertas yang kosong nih. Kertas yang kosong ini, kalau sudah kamu tulis di sini rumah kamu 10, mobil kamu 10, motor kamu 10, uang kamu 10 miliar. Kalau hanya tulisan, berguna atau tidak? Tidak berguna. Boleh ndak diinjak? Boleh. Boleh ndak dirobek? Boleh. Boleh. Nah, tetapi ketika kertas yang hina ini sudah kamu tulis lafaz Allah dengan lafaz Muhammad, berani ndak kamu injak? Berani ndak kamu robek? Nah, bayangkan secara logika, kertas yang hina saja ketika sudah tulis lafaz Allah dengan lafaz Muhammad, kita muliakan dia. Bagaimana kalau diri kita sudah masuk Allah dengan Muhammad? Dengan sendirinya kita akan dimuliakan. Coba. Jadi kemuliaan, kejayaan, kesuksesan itu hanya ada dalam ketaatan kepada Allah saja. Jika kita taat kepada Allah, ingat, Allah mampu menyusahkan orang kaya tanpa mengambil kekayaannya. Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberikan dia kekayaan. Dialah Allah, tempat bergantung seluruh manusia. Makanya itu Bunda, semoga pertemuan kita berdua ini mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga saya mendoakan selalu, semoga kamu menjadi wanita yang soleha. Allahumma inni as'aluka mar'atu soleha. Allah mudahkan segala urusanmu, Allah lancarkan rezekimu, dan Allah berikan kamu jodoh yang terbaik di dunia maupun di akhirat, dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, oke. Tugas saya hanya mengingatkan saja. Kamu mau dengar atau tidak, itu urusan kamu dengan Allah. Ya, karena kita orang Islam itu jauh saling mendoakan, dekat kita saling mengingatkan. Ya, semangat ya. Oke, siap. Teruslah istiqomah. Kalau mau live, pakailah kerudung begitu. Ya, hidup ini sementara. Coba bayangkan, apa yang kita cari di dunia ini sehingga kita rela menggadaikan aurat kita di media sosial? Apa? Kalau kamu berikan orang air campur dengan minyak, orang tidak akan terima. Bagaimana kamu kembali kepada Allah, iman dicampur dengan kesyirikan? Orang tidak akan terima. Ya, jadi kembalilah kepada Allah, carilah kebahagiaan dengan cara Allah. Insya Allah kamu akan mendapatkan kebahagiaan itu di dunia maupun di akhirat. Ya, insya Allah ya, Bunda ya. Oke. Ya, saya izin pamit dulu sebentar. Masih ada pelayanan. Semoga pertemuan kita ini mendatangkan ridha Allah dan Allah berikan kepahaman agama kepada kita ya. Amin. Ya.